Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 1C akan mempresentasikan tentang GFAS atau Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. Anggota kelompok 9 ada 5 orang, yaitu Dengan saya sendiri, Davina Damayanti Darmono. Dengan saya Diandra Namira Jahwa dengan NIM 246030. Saya Kayla Arsya Putri Donita dengan NIM 246039. Saya Keisha Nada Salsabila dengan NIM 2460401. dan yang terakhir saya sendiri Zahira Disa Fitri dengan NIM 2460542. Next. Di sini kami mengambil dari jurnal yang berjudul Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry sebagai metode analisis logam berat yang ditulis oleh Fitri Budianto. Next. Lalu latar belakangnya, jadi jurnal ini berfokus pada pentingnya deteksi logam berat dalam lingkungan karena sifatnya yang toksik, bioakumulatif, dan berpotensi mencemari perairan maupun tanah. Logam berat seperti kadmium, timbal, arsen, dan merkuri sering dijumpai dalam jumlah sangat kecil atau ultra trace level, sehingga menuntut metode analisis yang sangat sensitif dan akurat. Salah satu teknik yang memenuhi syarat tersebut adalah menggunakan Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry atau yang disebut GFAS yang dapat digunakan untuk mendeteksi logam dalam jumlah mikro dengan sensitivitas jauh lebih tinggi dibandingkan teknik AHS konvensional seperti flame AHS. Karena itu, jurnal ini mengulas tentang prinsip kerja, komponen, kelebihan, dan kendala atau ketidakpastian yang dihadapi dalam penggunaan GFAS. Selanjutnya ada prinsip alat GVAS. GVAS memiliki prinsip kerja yang sama dengan FAS, akan tetapi metode pengatoman logam yang digunakan berbeda. GVAS menggunakan pembakar yang terbuat dari grafit, sedangkan FAS menggunakan nyala api. Grafit yang digunakan dalam GVAS berbentuk silinder yang tersambung dengan elektroda di kedua ujungnya. GVAS memiliki sensitivitas dan limit deteksi yang mencapai 20 sampai 1000 kali lebih baik dari FAS. Perbedaan sensitivitas ini disebabkan oleh perbedaan densitas atom selama pengukuran yang terbentuk. Meskipun demikian, tingginya sensitivitas GVAS memberikan dampak negatif yaitu tingginya gangguan saat analisis, penyimpanan sampel yang lama, dan waktu analisis yang relatif lama dibandingkan FAS. Next. Di sini ada gambar komponen alatnya, bisa dilihat juga eh, bagian-bagian yang ada di dalam di alatnya. Next. Selanjutnya ada komponen alat GVAS secara utuh, yang dimana yang ditandai dengan bulatan warna merah itu adalah skema pembakaran grafit yang sedang beroperasi. Next. Selanjutnya ada komponen alat Hollow Cathode Lamp atau HCl. Sumber cahaya menggunakan Hollow Cathode Lamp atau HCl atau Electrodeless Discharge Lamp atau EDL. Ada dua jenis HCl, yaitu HCl unsur tunggal dan HCl multi unsur. HCl multi unsur biasanya memberikan sensitivitas yang rendah, sedangkan IDL memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemanasan dan waktu yang lebih lama untuk stabil, sehingga lebih disukai HCl unsur tunggal.
Selanjutnya ada pembakaran grafit. Pembakaran grafit merupakan sebuah set alat elektronik yang terdiri atas kontrol, silinder grafit, dan wadah yang menyangga silinder grafit. Sementara pendingin yang digunakan yaitu air suling. Skema pembakaran grafit ada dua. Yang pertama itu aliran gas inert dalam pembakaran grafit, dan yang kedua yaitu silinder grafit. Next. Selanjutnya yaitu sistem pendingin dan aliran gas inert. Bisa dilihat gambarnya. Pendingin biasanya air suling untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil. Yang kedua yaitu gas inert seperti argon untuk mencegah oksidasi grafit dan sampel, serta membantu proses atomisasi berjalan optimal. Next. Selanjutnya yaitu monokromator. Monokromator digunakan untuk memisahkan spektrum cahaya. Cahaya kuat yang dipancarkan langsung melewati silinder grafit akan merusak detektor atau mengurangi akurasi, sehingga dipasang monokromator antara atomizer dengan detektor. Next. Selanjutnya yaitu detektor. Detektor digunakan untuk membaca spektral cahaya. Next. Selanjutnya ada ketidakpastian GFAS. Gangguan di GFAS ada dua, yaitu gangguan spektrofotometri dan gangguan fisik. Gangguan spektrofotometri terjadi karena garis-garis spektra tidak dapat dipisahkan secara sempurna atau ketika garis spektra yang digunakan untuk analisis diserap oleh unsur selain unsur target. Yang kedua ada gangguan fisik terjadi ketika sampel yang dianalisis kurang memenuhi standar uji, seperti viskositas dari larutan sampel ataupun tegangan muka yang terlalu tinggi. Tingginya viskositas ini menyebabkan sampel tidak terdistribusi dengan baik di dalam silinder grafit. Metode koreksi gangguan. Gangguan dalam spektrofotometri umumnya disebabkan oleh kegagalan pemisahan atau absorbansi spektrum cahaya. Kegagalan pemisahan terjadi saat garis spektral pengukuran tumpang tindih dengan garis spektral lain yang berdekatan. Gangguan ini jarang terjadi dan dapat dihindari dengan memilih garis spektral tanpa interferensi. Sementara itu, gangguan absorbansi disebabkan oleh penyerapan dan pemancaran cahaya oleh molekul yang tidak teratomkan. Pemancaran terjadi saat partikel padat atau uap terbentuk selama pemanasan, terutama pada panjang gelombang di bawah 250 nanometer. Untuk mengatasi hal ini, kondisi pemanasan perlu disesuaikan agar uap terbentuk saat tahap pengembunan, bukan saat atomisasi. Selain itu, kondisi fisik sampel juga dapat menimbulkan gangguan seperti difusi tidak merata dalam silinder grafit yang menyebabkan bias. Metode penelitian, metode analisis logam berat menggunakan GFAS diawali dengan persiapan sampel seperti pemekatan, filtrasi, dan pretreatment lain untuk menghilangkan interferen. Sampel cair kemudian diinjeksikan ke dalam silinder grafit dalam volume kecil, biasanya sekitar 10-20 ml. Proses pemanasan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahapan utama. Tahap pertama, drying, suhu dinaikkan sekitar 100 derajat Celcius untuk menguapkan pelarut. Tahap kedua, ashing, suhu dinaikkan sekitar 400-1000 derajat Celcius untuk menghilangkan senyawa organik. Tahap ketiga, atomizing, suhu dinaikkan lagi hingga 1400-300 derajat Celcius agar logam berubah menjadi atom bebas. Setelah itu, cahaya dari lampu katoda berongga atau HCl dipancarkan dengan panjang gelombang spesifik sesuai unsur target. Cahaya ini melewati uap atom logam dalam silinder dan sebagian akan diserap. Sisa cahaya yang diterima oleh detektor yang mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Nilai absorbansi yang terbaca digunakan untuk menghitung konsentrasi logam dalam kurva. Kalibrasi selama proses berlangsung dialirkan gas inert seperti argon untuk mencegah oksidasi dan menjaga kestabilan kondisi dalam silinder grafit. Seluruh pengujian dilakukan secara hati-hati agar memperoleh hasil yang akurat dan sensitif, terutama untuk sampel lingkungan yang mengandung logam berat dalam konsentrasi yang sangat rendah.
Selanjutnya ada unsur kimia yang diujikan dalam sampel tersebut, khususnya pada GAAS. Yang pertama ada Be, ada Ba, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Cd, Al, Sn, Pb, Sb, As, sama Se. Selanjutnya berikut adalah data penelitian dari GFAAS. Kemudian hipotesis pada jurnal ini, hipotesis dari studi ini menyatakan bahwa jika metode Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry diterapkan dengan pengaturan parameter yang tepat dan pemilihan komponen alat yang sesuai, maka logam berat dalam sampel lingkungan dapat dianalisis secara akurat dan presisi hingga pada tingkat konsentrasi ultratrace. Hal ini didukung oleh sensitivitas tinggi dari GFAAS dan batas deteksi yang sangat rendah. Dengan dukungan pretreatment yang sesuai serta pemilihan jenis silinder grafit berdasarkan karakteristik sampel GFAAS dapat menjadi metode yang andal untuk monitoring logam berat dalam berbagai media lingkungan seperti air, air limbah, air laut, dan sampel biologis. Seiring dengan pengembangan metode dan instrumen yang lebih baik, GFAAS masih memiliki potensi luas untuk diterapkan dalam bidang analisis kimia lingkungan dan kesehatan. Kemudian kesimpulannya, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry terbukti sebagai metode yang efektif untuk menganalisis logam berat dalam konsentrasi rendah hingga ultratrace. Dengan sensitivitas tinggi dan batas deteksi yang rendah, GFAAS sangat cocok digunakan dalam analisis sampel lingkungan seperti air, limbah, dan jaringan biologis. Meski memerlukan waktu analisis lebih lama dan penanganan yang cermat, keunggulan dalam akurasi dan ketelitian membuat GFAAS lebih unggul dibandingkan dengan metode serapan atom lainnya seperti FAAS. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.